kami juga di-treat juga perihal perihal ya psikolognya ini seperti apa, Mbak? Baik, sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini menjadi gaduh ya, karena pada dasarnya tentu menjadi sebuah kewajiban dari setiap psikolog, terutama psikolog klinis, karena kami terikat adanya ketentuan perundang-undangan. Ya, bahwa untuk menjadi seorang psikolog itu sangat panjang dan tentu banyak pengorbanannya. Jadi saya adalah seorang psikolog klinis yang bergabung dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, dan juga sebelumnya malah sejak tahun 1997 saya juga sudah bergabung sebagai anggota dan pengurus dari Himpunan Psikologi Indonesia, ya, sebagai pengurus dari tahun 97 sampai sekarang. Tapi kalau sebagai pengurus mungkin selesai di tahun 2020-an. Nah, dengan adanya banyak tenaga psikolog, kemudian lalu juga memberikan praktek, layanan, dan tentu saja harus ada standar. Salah satunya adalah izin praktek. Dan kami tentu diikat oleh kode etik. Nah, semua psikolog di Indonesia, terutama psikolog klinis, ya, terikat oleh undang-undang. Kalau psikolog klinis terutama diikat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang banyak hal. Salah satunya adalah kewajiban memiliki surat tanda registrasi dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dari Konsil Kesehatan Indonesia, sekarang namanya Konsil Kesehatan Indonesia, dan surat izin praktek dari pemerintah daerah. Sementara kalau psikolog yang lain, itu juga ada undang-undang, yaitu Undang-Undang PLP, Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, yang juga mengikat bagian pendidikannya psikologi, gitu. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang psikolog itu tadi saya udah katakan panjang ya, ada S1, kemudian profesi umum, gitu ya. Jadi harus ikut ini dulu nih, kan ada undang-undang PLP ini tadi, ya. Lalu kemudian baru ambil spesialisasi klinis atau ambil spesialis lagi. Dan setiap habis selesai itu, setiap orang mendapatkan sertifikat akademis dari perguruan tinggi dan juga sertifikat kompetensi kalau dia sudah ikut uji kompetensi. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya untuk menjadi seorang psikolog. S1 psikologi 4 tahun, 1,5 tahun psikologi, uji kompetensi. Karena lulus dari fakultas psikologi tidak serta-merta kemudian kompeten, harus ada uji kompetensi lagi. Jadi dapat sertifikatnya 2 ya, sertifikat akademis dan sertifikat kompetensi. Lalu kemudian ada masa untuk bekerja di bawah pengawasan. Terus kalau misalnya memang sudah mahir, mengajukan atau mengikuti pendidikan spesialis gitu. Setelah itu ada uji kompetensi lagi dan baru keluar tuh surat tanda registrasi sebagai spesialis. Kalau tadi kan surat tanda registrasi sebagai psikolog umum dan surat izin praktek sebagai psikolog umum. Kalau ini nanti sebagai psikolog spesialis, surat izin prakteknya sebagai psikolog klinis misalnya. Yang izin praktek ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nanti belum lagi spesialis lagi, gitu. Jadi panjang nih prosesnya. Nah, jadi ketika memberikan layanan terhadap praktek atau keahlian psikologinya, baik klinis, pendidikan, sosial, forensik, tentu ada aturan-aturan nih dari organisasi profesi. Ini boleh, itu nggak boleh, harus gini, harus gitu. Ada standar layanan. Ya, kalau di kantor, di perusahaan ada standar operating procedure gitu. Kalau di psikologi ada standar praktek, standar kompetensi, standar pelayanan, itu tuh ada standarnya yang nggak boleh dilanggar. Nah, jadi tentu saja kita berharap bahwa siapapun yang mau memberikan praktek psikologi nih ya, atau psikologi klinis, karena psikologi klinis khusus bagi tenaga kesehatan, kan? Ini kan beda nih, psikolog atau psikologi. Tentu harus mengacu pada ketentuan-ketentuan terkait. Nah, terutama adalah tentang izin praktek, tentang surat tanda registrasi, gitu ya. Dan termasuk juga tadi standar pelayanan tadi yang sebelumnya. Nah, lalu kemudian ternyata ada sebagian orang-orang di semua bidang nih, ya. Ada yang di pendidikan, ada yang di sosial, ada yang di industri organisasi, ada yang di forensik, ada yang di klinis. Ternyata oknum-oknum ini berpraktek
tanpa STR dan SIPPK. Kalau klinis. Kalau yang psikolog berarti SIP dari HIMSI. Nanti juga akan ada STR-nya, tapi masih dalam proses. Ya. Dan yang paling penting apa? Sertifikat kompetensi ini loh, keahlian. Ya. Nah memang kita akui bahwa orang juga, udah capek-capek sekolah, kok masih harus uji kompetensi lagi sih? Loh ini ketentuan universal. Seluruh dunia sudah mencanangkan, menerapkan seperti ini. Kita nggak bisa keluar dari ini. Harus, wajib. Gitu ya, harus ada sertifikasi kompetensi. Jadi sekali lagi, gelar pendidikan atau sertifikasi akademik sama sertifikasi kompetensi profesinya gitu. Itu harus diambil. Yang ini harus diperbaharui lagi per 3 tahun gitu. Sementara kalau surat izin praktek dia mengumpulkan lagi yang namanya satuan kredit profesi yang dengan ada pengaturan tersendiri harus berapa persen, harus berapa jumlahnya. Nah, kalau di akhir masa prakteknya mencukupi jumlahnya baru boleh diperpanjang. Kalau tidak mencukupi, berarti dia harus ada pelatihan-pelatihan atau peningkatan kompetensi lain. Jadi berat untuk jadi seorang psikolog. Nah, kembali lagi bahwa ada fenomena di mana cukup banyak oknum-oknum yang menyediakan layanan jasa psikologi, praktek psikologi, tanpa ijazah pendidikan yang memadai, tanpa sertifikasi kompetensi yang terkait ya dengan layanannya. Ya kan? Bayangkan kita mau ke dokter, boleh nggak dokter gigi tapi ngerjain jantung? Nggak boleh gitu. Jadi harus ada sertifikasi kompetensi. Kemudian surat tanda registrasi, kalau memang tenaga kesehatan ya harus terdaftar. Yang mengeluarkan siapa? Konsil Kesehatan Indonesia. Kemudian surat izin praktek, ini juga harus dikeluarkan. Kalau misalnya enggak, ya kan berarti kan ini psikolog apa namanya? Nah, lalu kemudian ketika ada oknum, ada teman-teman psikolog yang mungkin menegur, bertanya, dan itu jadi viral. Kan? Ada dosen sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, saya tidak ingin menyebut nama, bertanya di Instagram, dan ternyata itu menjadi viral. Lalu kemudian bergeserlah ke platform Threads, bahkan sampai ke TikTok juga, viral lagi terus-menerus gitu. Nah, keluhan ini kan akhirnya juga sampai ke saya, karena ya alhamdulillah mungkin saya dianggap cukup senior, padahal saya merasa masih belum ya, masih jauh dari senior sebenarnya. Tapi mungkin mereka menganggap saya kakak atau yang lebih bisa menjelaskan barangkali karena pengalaman saya sebagai pengurus di kedua organisasi ini. Jadi harus bagaimana? Nah, saya kan nggak punya kewenangan karena saya sudah bukan pengurus lagi nih di keduanya, walaupun mungkin masih ada keterikatan dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Saya juga punya jabatan gitu ya di situ sebagai badan kompetensi, tapi karena badan kompetensi sekarang juga dipegang oleh kolegium, jadi tentu saja belum ada pekerjaan atau memang akhirnya tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh organisasi profesi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peran organisasi profesi memang menjadi lebih minim atau diperkecil gitu ya, karena izin STR-nya dikeluarkan Konsil Kesehatan Indonesia, kemudian sertifikasi kompetensinya dikeluarkan oleh kolegium. Nah, kalau yang dari psikolog, sertifikasi kompetensinya melalui BNSP. Jadi kita harus melihat nih bedanya gitu, dan banyak sekali yang harus kita pelajari, kita ikuti, kita taati gitu. Dan saya kebetulan tergolong sosok yang senang mengikuti aturan gitu. Jadi aturan ini ikutin. Jadi saya punya STR, izin praktek semua lengkap, dan sertifikasi kompetensi. Lalu ketika saya ingin bertanya kepada mungkin masyarakat secara umum atau masyarakat secara khusus, ya saya coba bikin petisi. Ya mungkin tentu saja pasti ada yang tidak sepakat atau ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu ya. Nah, petisi saya mendapatkan respon ya dalam waktu 3 hari, naiknya cepat, jumlahnya sekian, banyak yang tanda tangan ternyata. Nah, selain tanda tangan juga ada komentar gitu ya, bahwa ini nggak bisa nih gitu. Jadi pendapatnya gimana nih tentang ini gitu kan. Nah, ya mungkin misalnya ada teguran gitu ya, karena dianggap petisi saya mencemarkan nama baik. Tapi sebenarnya justru itu yang harus dibuktikan.
seandainya dari depan langsung dibuktikan ada kok nih SR saya, SIP saya gitu ya, selesai petisi saya turunin gitu. Tapi karena nggak ada respons itu gitu kan, malah mengaku saya tidak punya SR, saya tidak punya SIP, PK, bahkan juga tidak punya SIP karena ternyata tidak tergabung di IPK Indonesia, tidak tergabung di HIMSI. Mungkin teman-teman juga ada yang mengeluh, kenapa sih organisasi profesinya diam aja? Tuh. Saya ini biar bagaimanapun mantan pengurus gitu ya di HIMSI, dan masih juga ada keterikatan dengan tugas di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Bukannya tidak berespon, tapi memang organisasi profesi tidak bisa menindak yang bukan anggota. Kan dia bukan anggota nih, masa menindak organisasi profesinya? Apa hukumannya? Nggak bisa gitu. Jadi ini alasannya ya, oh berarti tetap harus ada gerakan. Ini kan tadi tanya, ya udah berarti bisa mengumpulkan pendapat gitu ya. Mungkin ya saya berharap sebagai, insya Allah apabila memang dianggap cukup senior gitu, saya nggak mau dibilang senior, saya bilang cukup lah gitu ya, mungkin baru sedikit menjadi senior gitu ya. Semoga adik ini berkenan untuk datang kepada saya dan mendiskusikan masalah ini. Kalau misalnya memang, karena memang ini dulu pekerjaan saya di kepengurusan HIMSI ya, apabila ternyata ada yang belum punya izin praktek tapi sudah bergerak gitu ya, itu kita melakukan pemanggilan secara kolegial gitu ya, kita panggil bahwa dia belum cukup layak dan lain sebagainya, kita anjurkan, kita dorong untuk mengambil pendidikan yang tepat, kita ajarin justru gitu ya, supaya kita butuh psikolog banyak. Jadi ya memang harus kita emong gitu, harus kita didik, harus kita bimbing, harus kita dukung gitu. Tapi karena bukan anggota, jadi otomatis organisasi profesi tidak bisa bergerak. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada respon apapun selain menyerang balik. Ya buat saya nggak apa-apa ya, diserang balik oleh seseorang yang mengaku tidak punya STR dan SIPPK, itu udah ngaku ya. Jadi bukan saya menuduh gitu, sudah ada pengakuan, bisa dilihat sendiri. Nah sekarang tinggal SIP HIMSI-nya punya nggak gitu ya. Tapi kembali lagi dicek, nah ini dia, kita nih sistem informasi kita tuh udah sangat canggih, kita bisa melacak apakah seseorang memang anggota, apakah tidak, semua itu kan real time. Kalau memang pada tahun 2022 dulu pernah menjadi anggota, mungkin keluarlah itu tangkapan screenshotnya. Tapi pertanyaannya di 2025 ini masih anggota nggak gitu? Ya kan, itu kan yang paling penting gitu. Dan yang paling penting lagi adalah dari 2022 sampai 2025, seandainya memang tidak ada surat tanda registrasi, surat izin praktek psikolog klinis yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sebelumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, harus ada STR SIPP. Berarti kan yang bersangkutan melanggar undang-undang, ya kan? Dari undang-undang ini harus ada STR, ada SIPPK, harus ada surat izin. Kalau tidak ada, berarti dari 2022 sampai 2025 prakteknya pakai izin apa? Itu aja sih, ya. Saya berharap tentu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua taat hukum. Dan yang paling penting adalah kita harus melindungi masyarakat. Semoga, ya sekali lagi ya, pemikiran saya ini bukan mau cari gara-gara, tapi mencari kebenaran. Karena sekali lagi, saya tidak mau diam untuk adanya praktek pelanggaran hukum di sekitar saya. Kalau ada sesuatu yang salah, ya saya berharap ya saya tidak diam atau mendiamkan. Karena konon katanya kalau saya mendiamkan berarti saya menjadi terlibat di dalamnya, yang saya tidak mau gitu ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum, pelanggaran norma, pelanggaran etik, ya tentu harus saya tegur atau saya memberi tahu atau mengingatkan gitu. Dan yang jelas kebohongan yang dilakukan, ya mohon izin silahkan diinterpretasikan. Ya, apabila ternyata yang bersangkutan tidak punya izin praktek dan tidak punya STR dari tahun 2022 sampai 2025, apakah yang bersangkutan boleh menyediakan layanan praktek? Harusnya tidak boleh. Berarti sepanjang 2022 sampai 2025 tertulis di petisi saya, kas 3 tahun itu deh. Kalau sebelumnya atau setelahnya terserah. Tapi di 2022 sampai 2025 berarti mau praktek. Berarti
Ada pemalsuan kah? Nah, ini yang harus dibuktikan kan? Nah, tentu saja harus ada itikat baik untuk membuktikan, untuk menunjukkan bukti ijazah, bukti surat tanda registrasi, bukti surat izin praktek, supaya masyarakat kita juga tenang. Ya, dan saya sendiri juga akhirnya punya kesadaran penuh untuk sekarang apabila saya diminta untuk tampil di media, bahkan kalau dari sejak dulu, karena ini kebutuhan ya, kalau lagi sidang dan lain sebagainya, surat-surat lisensi itu tidak boleh habis masa berlaku. Jadi kalau misalnya habisnya bulan Februari, biasanya kalau STR tuh ikutin ulang tahun gitu ya. Februari ulang tahunnya, habisnya di bulan Februari. Ya kalau perlu dari Desember udah kita perpanjang. Jadi saya punya nih daftar SIP saya habisnya kapan, Serkom psikologi forensik saya habisnya kapan, Serkom asesor saya habisnya kapan, STR saya bisa kapan. Nah, sebelum waktunya harus diperpanjang. Kita pun juga pakai estimasi, kalau ngurus ini berapa? 3 bulan, 4 bulan? Ya urus dari 3-4 bulan sebelumnya. Jangan udah mepet, terus ada masa yang habis masa berlaku. Itu kalau sidang, itu kita nggak boleh memberikan kalian. Kenapa? Oh, lagi diurus nih. Oh, nggak bisa. Jadi, kalau misalnya memang sedang tidak punya eligibility itu atau legalitas profesi itu, ya memang tidak boleh memberikan pendapat. Jadi kalau lulusan psikologi nggak boleh memberikan pendapat, boleh, asal terbatas psikoedukasi. Parenting, remaja harus gini, boleh banget, kita sangat terbantu dengan itu. Tapi yang satu sangat penting, tidak boleh menegakkan diagnosa, tidak boleh melanggar si ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan, gitu ya. Tidak boleh melanggar kode etik, tidak boleh membicarakan sesuatu yang di luar kompetensi. Gitu ya. Kalau dia membicarakan sesuatu di luar kompetensinya, tidak punya STR ya, tidak punya izin prakteknya, tidak punya, maafkan. Sederhana. Mbak, ada nggak sih, karena pada akhirnya nih speak up apa yang menjadi keresahan, karena kan yang kita tahu awal-awal kan memang NT ini kan memang muncul di media sebagai psikolog anak, parenting segala macam, apa yang menjadi keresahan pada akhirnya ini baru tahun sekarang ini baru di up. Baik, sebenarnya dari tahun 2022 mungkin ada beberapa kasus yang sebenarnya memang tidak eligible gitu. Cuman mungkin masyarakat tidak sadar. Ya kan? Dan saya juga harus mengakui kesalahan saya bahwa adalah mungkin mendiamkan gitu ya. Berharap untuk ya udah bisa sadar sendiri gitu. Atau mungkin ini yang kalau di dalam psikologi ada fenomena yang namanya shared responsibility. Seolah-olah saya berbagi responsibility. Bukan tanggung jawab gue gitu, bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab pengurus dong, pengurus yang mesti negor gitu. Tapi balik lagi ya, kalau pengurus organisasi merasa itu bukan anggotanya, ya berarti nggak bisa menegur gitu. Dan mungkin teman-teman lain yang juga mungkin berada pada posisi yang sama, punya kompetensi, punya keahlian, punya ini ngerasa sibuk ngapain sih ngurusin kayak gitu, dan diamin aja, ntar juga lama-lama main psikologiannya selesai gitu. Sorry, main psikolohan. Kalau psikologi boleh ya, kalau misalnya memang punya ijazah S1 psikologi, saya nggak tahu nih. Karena dengar-dengar pernah mengajukan mengundurkan diri dari S1 psikologi gitu. Tapi kembali lagi ngambilnya di luar negeri. Tapi ingat, kalau ngambil di luar negeri, balik lagi ke Indonesia tetap harus ada penyetaraan. Nah, itu alasannya kenapa harus ke organisasi profesi gitu. Nah, ini karena proses ini tidak dijalankan, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Jadi ya balik lagi, karena tadi ada shared responsibility itu tadi gitu ya, dari tahun 2022 mungkin tidak terdengar, mungkin belum terlalu intens seperti sekarang gitu ya. Kalau bicara tentang parenting boleh, silakan gitu ya. Tapi ketika mulai masuk ke kasus-kasus yang di luar kompetensinya, jadi misalnya akhirnya klinis, dan persoalannya adalah mungkin ketika menyampaikan keahlian tersebut mungkin ada yang salah disampaikan. Mohon izin, mungkin orang jadi akhirnya nanya, ini kok gini gitu, kok nggak cocok gitu, kok nah, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Nah, tapi terus kemudian yang terakhir, nah ini di bulan April ini yang akhirnya jadi memicu dan itu menjadi bom waktu. Ya kan? Ini yang orang sering mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga.
Jadi karena mengambil kasus-kasus yang di luar kompetensinya, terlalu berani dan lain sebagainya, akhirnya mengambillah satu kasus yang jelas-jelas kasus dewasa, tidak ada hubungannya dengan keluarga, ya, dan ada kaitannya dengan forensik yang sebenarnya bukan kompetensinya. Jadi orang bertanya gitu. Dan di era teknologi seperti sekarang, ya semua orang sangat mudah untuk mencari klarifikasi, melacak anggotaan, bahkan sampai melacak ke tempat di mana yang bersangkutan mengaku lulus dari universitas tersebut gitu. Oh, it's very easy, sangat gampang untuk melacak apa nih, apakah pendidikan ini memang betul-betul menghasilkan psikolog atau tidak. Jadi ya sekali lagi ini yang menjadi situasi akhirnya menjadi blunder gitu ya. Tapi ya tetap saya berharap bahwa sekali lagi nomor satu adalah perlindungan terhadap masyarakat. Ya, dan ini hanya satu kasus dari sekian banyak kasus yang lain di seluruh Indonesia. Ya, dari 1.700 orang yang menandatangani petisi. Dan memang psikolog nggak banyak ya. Anggota psikolog klinis aja 3.000 gitu ya. HIMSI mungkin lebih, tapi kan nggak semuanya psikolog gitu. Dan dari komentar-komentar yang ada, ya pada intinya mereka tidak bisa menerima praktek ini, tidak bisa menerima tindakan ini gitu ya, dan berharap tentu ada tindak lanjut yang tegas. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang-orang yang setengah mati ikut pendidikan, setengah mati memelihara kompetensi, uji kompetensi, sampai mengurus STR dan lain sebagainya, menjaga lisan, menjaga tindakan supaya tidak melanggar kode etik begitu. Tapi sementara ada orang-orang yang, ini hanya salah satu, sekali lagi ya, petisi saya tidak hanya masalah ini, tapi ini akan menjadi pintu untuk kasus-kasus yang lain. Saya berharap bahwa semua yang belum punya STR mohon segera diurus. Yang belum punya izin praktek, mohon segera diurus. Jadi ya, terserah Anda memang ada di bidang psikologi yang mana gitu ya. Tolong lengkapi keanggotaan di organisasi profesi. Kalaupun tidak mau masuk organisasi profesi, tetap urus STR-nya. Karena STR itu ke Kementerian Kesehatan, orang bisa mengajukan secara mandiri. Tidak bergabung dengan organisasi profesi juga boleh gitu. Kenapa? Karena negara tidak membatasi. Kita butuh banyak psikolog klinis gitu ya. Tapi kan kembali lagi harus kompeten. Dan itu harus mengikuti pendidikan yang memang ditentukan gitu ya, di undang-undangkan gitu. Jadi mohon supaya ini menjadi pembelajaran kita semua. Sekali lagi tujuan utama saya untuk petisi ini adalah satu, menegakkan kembali integritas profesi psikologi, psikolog klinis, untuk taat undang-undang, untuk menjaga kode etik, untuk memelihara, menaati kode etik, menghormati kode etik, gitu ya. Dan tentu saja memastikan bahwa masyarakat kita mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan haknya, mendapatkan layanan praktek yang memang diberikan oleh orang-orang yang kompeten. Oke, Mbak. Baik. Yang jelas kalau misalnya seseorang terdaftar di organisasi profesi, dia harus punya ini. Ya. Ini adalah tangkapan layar sebagai anggota yang sesuai dengan peraturan yang terkini ya, real time. Jadi kalau kita periksa lacak akan keluar ini. Fotonya ada perlindungan AI, ada terdaftar di wilayah mana, ada STR-nya, ada SIPPK-nya, dan sudah berapa lama. Mohon dilihat, saya dari tahun 2009. Kalau ditanya, kenapa baru 2009? Katanya udah lulus dari tahun 92. Karena dari 92 sampai 97 nggak ada kebijakan tentang izin praktek. Nah, dari 97 sampai sekarang saya punya surat izin praktek dari HIMSI. Tapi izin praktek yang psikolog klinis itu saya baru dapat di tahun 2017 karena ada undang-undangnya gitu ya, mengikut, dan psikolog klinis bergabung dengan tenaga kesehatan. Nah, saya masuk psikolog klinis ini tadi tahun 2009, makanya mulainya dari 2009. Ini baru satu ya. Yang berikutnya adalah kalau punya STR, ini ada
surat tanda registrasi yang dikeluarkan Konsil Kesehatan Indonesia. Ada yang berlaku periode tertentu, ada yang seumur hidup. Saya kebetulan udah punya dua-duanya. Oke. Yang berikutnya izin praktek. Nah, izin praktek ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nih, kebetulan DKI Jakarta ya, jadi harus ada. Oke. Terus untuk itu sebenarnya juga harus ada ijazah ya, ijazah pendidikan gitu ya. Lalu kemudian ada pengukuhan. Nah, kebetulan ada pengukuhan nih sebagai psikolog klinis. Ini dari IPK. Kemudian saya juga ada yang dari IMSI, mana ya, surat sebutan psikolog juga ada. Nah, lalu surat izin praktek psikolog. Ini yang dari harus HIMSI. punya ya. Ini dari HIMSI. Ini yang tadi saya dari awal ya, dari 97 udah punya ini gitu. Ini pun setelah berganti ya, dulu modelnya nggak gini. Saya modelnya masih lama punya juga ada gitu. Jadi saya simpan semuanya. Kemudian yang paling penting adalah harus ada, nah ini kayak ini nih, sertifikat sebutan psikolog. Ini yang mengeluarkan HIMSI. Silakan dilihat gelar saya dokteranda. Jadi memang pendidikan masa lalu. Saya lulus sebelum tahun 92. Kemudian harus ada ini. Ini dia. Kan klinis tadi udah ya. Sekarang forensik. Psikolog forensik. Nah ini berdarah-darah ini ngurusnya. Ya, harus diperpanjang 3 tahun sekali. Harus ada bukti-buktinya, dan bukti-bukti harus sesuai lah. Jadi harus ada terkini, asli, memadai, itu sesuai gitu. Nah, kebetulan saya juga adalah asesor ya, asesor psikolog forensik. Jadi saya punya sertifikat sebagai asesor. Jadi memang masalahnya kesadaran teman-teman sendiri untuk mengurus ini itu juga masih rendah gitu. Merasa belum perlu, buat apa? Mahal lah gitu. Padahal ini yang bisa melindungi. Kenapa saya punya sebanyak ini? Sederhana. Karena saya sering dipanggil untuk menjadi ahli di pengadilan. Nah, saya butuh ini. Dan sekali lagi, tidak bisa kalau habis masa berlaku. Terus alasan kalau, aduh, saya lalai mengurus administrasi, itu boleh. Aduh, saya lupa. Itu saya kepelingsut, nggak boleh. Tapi dalil ente kan punya Mbak, gimana tuh Mbak? Nah, kembali lagi yang bersangkutan itu punya ini. Mohon izin ya, ini dari petisinya. Ini petisi dari beliau ya. Betul. Petisi tandingan yang menyatakan bahwa saya mencemarkan nama baik. Semoga adik ente mendengar dan menyaksikan ini, gitu ya. Adinda menggunakan ini sendiri sebenarnya kan ada pembuktian ya bahwa memang anggota, kemudian bisa dilacak, kemudian ada surat ya. Silakan dibuktikan gitu ya. Jadi jangan pakai petisi, silakan dibuktikan, tapi ada satu hal yang sangat penting. Keanggotaan di organisasi profesi itu harus dibuktikan secara real time. Jadi harus dicari sekarang, gitu ya. Ada nggak itu nama Ibu Novita Tandri? Ya, ininya saja beda dengan yang model sekarang. Dia nggak ada perlindungan AI. Berarti ini memang udah dari zaman sebelum Masehi, salah. Zaman tahun 2002 gitu. Terus secara real time, mari kita buktikan hasilnya ini. Nah, Novita Tandri tidak ditemukan datanya. Karena memang ada surat dari IPK terbuka ya, yang menyatakan bahwa dinyatakan batal. Baik. Sekali lagi, sebagai seorang psikolog, sebenarnya kalau memang sesama psikolog, fungsinya adalah kita harus memberikan
pendampingan, bimbingan, mungkin ada nasihat gitu ya. Tapi karena yang bersangkutan bukan anggota dan sulit untuk dipanggil gitu. Nanti kalau dipanggil IPK nggak mau, dipanggil HIMSI juga nggak mau, dipanggil secara pribadi juga nggak mau karena merasa enggak. Jadi ya akhirnya jalannya lewat petisi ini. Tapi ya tentu saja saya masih membuka peluang buat adik inti untuk bisa datang kepada saya sebagai seorang kakak senior gitu ya. Mohon dibuktikan, dan kalau misalnya memang dari 2022 sampai 2025 itu tidak ada legalitas profesinya, saya mohon dihentikan. Saya mohon dengan sangat untuk dihentikan, berhenti memberikan layanan praktek psikologi. Dan kalau perlu semua yang ada dihapus, buat pernyataan publik, minta maaf kepada media-media tadi, karena kan tadi diundang media kan harusnya dia tahu kalau dia nggak punya, gitu ya. Dan saya merasa bahwa sebenarnya media pun harus punya standar ini. Kalau mau mengundang narasumber, minta dulu eligibilitasnya, ya, mohon dibiasakan sebenarnya, gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata terbukti tidak ada, sudahlah. Sebaiknya kita hentikan polemik ini, Adinda. Kakak menunggu untuk Adinda datang dan membuktikan semua itu, ijazahnya, STR-nya. Nanti kami bantu. Saya bisa membantu. Ayo kita urus gitu ya, supaya adik bisa punya legalitas profesi yang tepat gitu ya. Jadi kalau mau ngomong silakan, boleh banget. Tapi sekali lagi ya, sesuai dengan batasannya, sesuai dengan kompetensinya. Jangan di luar itu, jangan melanggar kode etik. Masuklah ke organisasi profesi, terserah mau yang mana, sih IPK Indonesia. Karena organisasi profesi inilah yang membina, ya. Dan yang paling penting segera diselesaikan, dan yang jelas dari 2022 sampai 2025 mohon diakui, saya yakin masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pemaaf, ya kan. Kita bisa memaafkan kalau misalnya memang selama 3 tahun itu memang tidak ada izin, ya berarti harus diakui bahwa memang belum psikolog atau psikolog klinis. Bisa dibilang terakhir ya Mbak, bisa dibilang profesinya abal-abal karena ya tidak ada ini, sudah terlanjur dipanggil juga, sering menjadi pembicara. Mohon izin, saya minta maaf, saya tidak pernah mengeluarkan ekspresi yang sifatnya judgmental seperti itu, atau misalnya menyebutkan gitu. Saya kemarin juga salahnya mungkin hanya mengambil aja beberapa foto, padahal foto itu sendiri udah beredar di TikTok ya. Jadi bukan saya bikin loh, saya nggak bikin sendiri itu ya, ada tulisan fake, itu ada yang udah beredar sendiri gitu. Ada yang mungkin bilang fake Novita, kemudian psikolog gadungan, psikolog palsu, psikolog abal-abal gitu kan. Kayaknya kan akhirnya Anda sendiri yang dirugikan gitu ya. Dan terhadap semua media nasional, media formal, media sosial, mungkin masyarakat sekalian juga, mohon didengarkan itu saran dari Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Dari HIMSI juga sudah mengeluarkan ini loh cara ngelacaknya, bisa ya, masyarakat bisa memilih mencari psikolog yang memang sesuai ya. Jadi ada juga ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa semua penyelenggara layanan praktek atau apalagi fasilitas layanan kesehatan tidak boleh mempekerjakan yang tidak punya izin praktek dan tidak punya STR. Kalau psikolog klinis, kalau nggak psikolog klinis nggak apa-apa, boleh dia nggak pakai STR atau SIPPK, tapi dia harus punya surat izin praktek, gitu ya. Jadi terserah. Kalau mengaku psikolog klinis harus punya STR sama SIPPK. Kalau mengaku psikolog, apa? Psikolog pendidikan, psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog sosial, psikolog forensik, psikolog industri organisasi. Nggak perlu STR sama SPPK, tapi harus perlu SIP plus sertifikat kompetensi. Di psikolog klinis, sertifikat kompetensi sudah melekat dengan STR dan SIP. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan segera kegaduhan ini bisa berhenti, karena tentu saja masyarakat berhak mengetahui kebenaran.